sebagai guru tata boga di SMK Widyatika. Hari ini kita akan mengolah sebuah bahan sehat. Bahan bakunya itu adalah bokcoy yang sudah dibahas minggu lalu oleh Pak Edi mengenai cara menanam hidroponik. Hasilnya akan kita kelola di hari ini dengan membuat detox juice. Saya jelaskan dulu fungsi dari bokcoy. Bokcoy sendiri ini bisa memperkuat jantung, kemudian untuk kesehatan kecantikan juga bisa, kemudian untuk sel darah, dan yang paling penting adalah untuk pencegahan kanker. Kalau kita masak tidak terlalu, agak kurang, sekitar 70% fungsinya, lebih baik kita di jus atau dibuat salad. Nanti dia akan ditemani dengan nanas. Orang biasanya biasa tuh cewek-cewek atau ibu paling anti dengan nanas. Sebenarnya itu adalah mitos. Nanas sendiri baik untuk tulang, kemudian dia adalah antioksidan. Dan ini nanti akan kita jadikan satu dengan bokcoy. Sebagai pemanisnya, biasa karena detox kita tidak mempergunakan gula, tapi mempergunakan madu. Bu Mistari katanya nggak kedengeran nih suaranya katanya. Mungkin kalau di ini dibuka nggak apa-apa. Yang penting steril. Tapi udah steril sih kan tadi ya, udah bersih-bersih kan ya. Sambil di sini aja mungkin ya. Nah, boleh. Biar kedengeran. Halo Chef Juna katanya. Chef Renata. Emaknya Renata. Sekarang kita iniin dulu ya. Pertama itu adalah bokcoy. Kalau biasanya satu botol bokcoy itu untuk 1 gelas. Dari Nela katanya Mistari miss you. Saya miss you juga Nela. Misalnya mana? Oh ya, ini untuk kalau yang puasa gimana? Nanti bagus nggak ini untuk menu buka puasa? Biasanya lebih baik dipakai sahur karena ini juga bagus untuk diet. Ya kalau untuk buka puasa nanti terlalu panas. Oke, kita pakai nanas itu kalau ada yang suka lebih nanas silakan, tapi biasanya normally 4 slice aja. Kemudian dikasih perasan jeruk lemon. Kalau nggak punya lemon, lime juga nggak apa-apa, alias jeruk nipis. Apa tadi menunya ini? Ini adalah detox, ya, green detox. Terus kita kasih honey atau madu. Dua sendok. Dan ini airnya air bagus ya, aqua. Sambil nunggu tadi mungkin bisa dijelasin apa aja tadi yang di dalam itu? Mungkin bisa apa aja menunya tadi? Yang tadi Ya apa? itu adalah bokcoy,
tukul, kemudian potongan nanas besar ini 4 sampai 5, 1 sendok lime juice atau lemon juice. Kalau lemon juice mahal, ganti dengan lime bisa, kemudian dengan honey atau madu 2 sendok. Jadi bagian nggak suka makan sayur, ini ya. Mantap. Boleh diminum di pagi hari, apalagi kalau lagi puasa. Nah, Sekarang kita mau buat yang kedua. Sebelumnya aku bosen. iya. Sambil nunggu yang lain juga join. Tapios. Yang di sana. Di sana aja duluan. Di tanah. Tambah. Metet tolong. Segar. Yang lain yang di rumah bisa sambil bikin ya. Yang puasa tadi katanya Bu Mistari ini lebih cocok jadi menu sahur karena biar staminanya lebih kuat untuk puasa. Bisa disiapin aja ini ingredientsnya untuk besok. Siapa tahu ada niat untuk bikin gini. Nih, segar nggak tuh? Seger banget. Segar banget. Mungkin sambil lagi dijelasin Bu Mistari lagi bikin apa? Ini yang baru. Minuman sehat, diet boleh, semua buat kesehatan tubuh. Ya. Apa? Dan gak usah takut dengan sayur mentah. It's normal. Sekarang kita buat yang kedua, tetap bahan dasar adalah basically pok choy. Apa sih kelebihannya pok choy Bu Mistari? Pok choy kelebihannya tuh buat jantung bagus. Kemudian dia buat kecantikan, halus untuk kulit halus. Terus anti aging juga atau anti penuaan. Terus ada juga buat kesehatan tubuh ya, tulang, osteoporosis juga boleh. Sekarang yang kedua itu kita pakai bahan dasar ininya sudah pok choy ditambah dengan bangkuang. Bangkuang juga untuk kecantikan kulit. Biasanya kalau ibu-ibu atau cewek-cewek pakai masker, tapi kali ini langsung di Bangkuangnya pakai berapa tuh? bangkuangnya sedikit aja, 3 potong. Oke. Kemudian kita pakai tomat. Tomatnya kalau kecil 2 aja. Tomatnya tomat biasa ya? Tomat biasa. Tomat biasa. Yang besar setengah aja kalau terlalu besar. Terus tetap kita pakai honey. Honey itu mengganti dari gula, ya, dari gula. Oke, madu. Kalau superfood atau organik kita sama sekali totally nggak pakai gula. Yang kita pakai adalah madu. Madu kita pakai 2 sendok. Manisnya nggak lengket ya jadinya nanti ya Iya. kalau di jus ya. Dan untuk tubuh juga nggak terlalu ini kan. Kalau gula itu kan dia glukosnya terlalu tinggi. Jadi untuk yang diet bagus banget. Untuk orang tua juga oke. Nah, kita blender. terbiasa dia akan memilih makanan
superfood atau organic food. Detox kedua. Detox ini bagus juga untuk melancarkan pencernaan. Untuk yang ketiga, saya clean dulu ya. Oke. Sambil ngetik nih non sehat. Dari Nimai katanya nonton gini jadi langsung lupa tugas. Langsung lupa tugas katanya. Fokus. Tetap ya naik. Sekarang yang tiga itu bahan dasar tetap dengan bok choy, kemudian tapi ditambah dengan timun. Timun juga bagus untuk kecantikan juga, kemudian hipertensi juga. Ditambah dengan orange juice atau jeruk peras. Kebetulan di sini saya bawa pure orange juice, bukan konsentrat. Kalau konsentrat nggak bisa, karena konsentrat sendiri nggak bagus untuk tubuh. Jadi memang sudah dalam kondisi beku, kecuali sayuran. Apa kelebihannya kalau buah dibandingkan es batu? Kelebihannya buah dengan es batu, kalau buah itu dia lebih kental, karena dia langsung. Jadi tanpa ada cairan air lagi dan lain-lain. Kalau kalian seperti, kalau ada yang pernah nyoba Nutribol, Nutribol itu sekarang sedang booming juga. Itu semua buah dibekukan, baik pisang, buah naga dan lain-lain. Tapi yang dibekukan itu harus diingat, bukan buah yang kandungan airnya tinggi seperti jeruk, semangka, nggak bisa.
Pokcoy kita sudah mendapatkan 3 jenis booster atau detox juice. Detox juice itu lebih bagus daripada kalian minum jus-jus kotak. Kalau jus kotak itu kan kalian konsentrat dengan kotak. Ini nggak bagus juga bagi usia-usia anak-anak. Baik buat jus yang buat dasarnya adalah semoga acara ini diterima dan bisa dipergunakan untuk kalian semua, terutama murid-murid saya di rumah, ataupun ada yang mau untuk bisnis online juga oke. Sekarang ikut kita galak-galaknya untuk online-nya, jadi cocoknya bagusnya. Mungkin bisa di review lagi tadi yang pertama menunya apa aja. Pertama adalah pokcoy, kemudian nanas dengan lime juice dan honey. Oke, ini untuk yang detox pertama. Kemudian booster yang kedua adalah kandungannya sama pokcoy, ada tomat, kemudian ada honey. Dan yang ketiga, kalau ini ditambah bangkuang yang kedua. Yang ketiga itu ada pokcoy, ada timun, kemudian ada jeruk dan honey. Semoga kalian suka dan silahkan coba di rumah. Yang berpuasa juga bisa. Sama sesi tanya jawab sih sekarang. Oke. Ya, sekitar. Boleh. Yang mau tanya silahkan coba di sini ya. Sambil jawab. Sorry. Tanya jawab. Oke, kita tunggu 10 menit untuk tanya jawab. Mungkin bisa ngiler jadinya, tapi bisa ditaruh di kulkas nggak itu ya kira-kira? Boleh ditaruh di kulkas ya? Tapi misalkan kalau namanya detox atau superfood tidak boleh secara dibuat taruh di kulkas, paling taruhnya hanya 5 menit. Ya, karena biar dia nggak kena bakteri lagi. Karena kan di dalam kulkas itu ada mikroba. Kan nggak bagus juga, percuma. Berarti memang lebih baik Lebih baik langsung atau memang dia sudah dibekukan. dibekukan gitu ya. Buahnya yang dibekukan ya. Buah dibekukan. Kalau buah dibekukan dikeluarkan di blender, kita nggak perlu es batu lagi. Memang sih katanya es itu bisa bikin gemuk ya. Tapi dalam tubuh sedikit tidaknya kita memang perlu untuk dingin. Tapi nggak harus full, nggak harus banyak dingin. Berarti juga resikonya untuk ditaruh di kulkas mengendap juga ya? Mengendap, adanya pengendapan dan lain-lain. Oh, ini kebetulan ada yang nanya nih lagi. Itu bisa disimpan nggak, Miss? Atau harus langsung diminum setelah jadi? Setelah jadi langsung diminum lebih baik. Kalau superfood itu intinya begitu buat langsung dimakan atau diminum. Setelah itu kalau ada sisa jangan sekali-sekali didiamkan di kulkas. Lebih baik buang. Karena superfood atau organic food kebanyakan mereka semua bahan mentah atau kita bilang raw. Kue juga dari bahan mentah, tapi daunnya tidak. Ada lagi? Yuk, ada lagi yang mau tanya? Pakai bayam bisa nggak katanya, Miss? Kalau pakai bayam boleh. Bayam, kalau bayam itu bayamnya yang English spinach ya, atau organic spinach bayam, bukan bayam yang lokal bayam itu. Kalau lokal bayam itu kita diamkan, karena di bayam itu sendiri dia mengandung racun. Jadi kalau kita masak matang, dia nggak bisa dipanaskan kembali dan waktunya hanya 5 jam. Kalau lebih dari itu racun.
Saya udah punya ramuan sendiri untuk keluarga saya, jadi saya pakai ramuan buatan ibu saya aja ya. Boleh? Mungkin bisa di-sharing ini ramuan apa? Boleh. Sharing dong. Saat berbuka puasa kan nggak, perut masih dalam keadaan kosong. Apa boleh langsung dikonsumsi atau lebih baik setelah perut terisi? Dalam keadaan kosong boleh. Nggak ada masalah kok. Nggak ada masalah ya. Nggak bikin mah jadinya. Enggak. Pagi. Langsung dikasih. Saya nggak tahu apa nama ramuannya ya. Bahan-bahannya boleh mungkin kasih tahu apa aja. Bahan-bahannya Bahan. bahan utama ada pok choy. Ada pok choy. Kalau booster pertama itu kita ada pok choy, kemudian ada nanas, ada lime juice, ada madu. Setelah itu di blender. Di blender itu pas di blender itu dikasih air mineral ya. Biar dia mau. Kemudian bahan kedua kita ada pok choy, ada bangkuang, ada tomat, tetap ada honey pengganti gula. Prosesnya sama di blender. Bahan ketiga ada pok choy, ada tomat, ada timun, kemudian ada honey, ada orange. Blender. Boleh ditambah buah yang lain nggak? Buah yang lain boleh, bisa contoh kalian nggak suka dengan bangkuang, kalian mau tambah buah naga juga nggak apa-apa. Coba dites minumin. Tes minumin. Ini minum. Review. Review. Ini mau yang mana? Sorry jatuh. Ini ada kandungan nanas, ini ada kandungan bawang, ini ada kandungan jeruk nipis. Kalau kurang manis buat bumbu ini dikasih madu. Gimana? Pas apa nih? Setiap hari buat rasanya tuh nggak kelihatan banget dari gula dan pada. Jadi rasa pokcoy itu nggak kerasa banget. Jadi memang rasanya yang minuman jus. Nggak bawa. Di sini ya. ember. Silakan. Ada lagi pertanyaan? Mbak, aku puasa nih. Ya, yang puasa nanti dipersiapkan untuk bagusnya untuk sahur ya. Sahur boleh. Sahur boleh. Kalau mau buka puasa pakai ini sih untuk trial hari ini ya boleh bisa aja. Nanti disiapkan dulu bahan-bahannya. Ingat kebersihan dan kehigienisannya harus dicuci dulu semua ya bahannya. 2 sendok makan maksudnya. Oh nih ada yang sharing ramuannya katanya. Dia ramuan sendiri. Bahan-bahannya kunyit, jahe, lemon, serai. Kalau suka manis tambahin madu 2 sendok makan. Terus kalian rebus. Blender ya. Nggak tahu di blender. Ramuan sendiri katanya, ramuan keluarga. Yang model jamu ya. Oh iya. Jamu. Model jamu ya. Kayak ini ya. Ya, kalau ramuan itu bagusnya tuh diminum kayak di malam, Sore ya. sore hari, dan harus ke dalam Ya, kondisi bisa. hangat. Karena itu memang dia kayak jamu, ramuan jamu. Di sini nggak disaring ya. Nggak Hangat bisa. ya. Ada pertanyaannya disaring enggak gitu ya. Kalau yang merasa tidak yakin dengan masuknya bahan mentah silahkan disaring. Tapi kita menyarankan untuk tidak disaring. Ya, kalau disaring jadi airnya aja ampas. Nutrisinya berkurang jadinya. Ya, Tambah telur setengah matang bisa. nggak bisa. Pak Pram. Nggak bisa Pak Pram. Pemimpin
disaring maksudnya gimana? Disaring itu setelah di blender nanti kita saring. Jadi yang diambil hanya airnya saja. Amasnya. Himbauan. Tidak maksimal. Tidak Dan maksimal. fungsinya juga nggak terlalu banyak. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Ditunggu 5 menit lagi. Bentar, nanti tak foto aja itu. Belum tak foto soalnya. Nanti ya reviewnya. Itu sudah yang review. Belum ini. Ditunggu ya 5 menit lagi. Udah ada yang kepikiran belum di rumah mau bikin apa tuh? Iya, susahnya. Patri minta tester katanya. Boleh nggak sih kita Ini kesempatan tidak datang 2 kali Pak. Ini Nimai chat lagi nih, malah jadi pengen bikin smoothies. Bikin smoothies Nay, tadi aku mau bikin smoothies Nay. Cuman udah biasa Nay. Dana. Tunggu besok ya. Biasa. Besok baru banyaknya. Bentaran ya. Orang anak-anak mantengin IG aja. Oke. Hanya cukup dulu. Sekian bisa ditutup. Ini tadi ya. Ada yang mau tanya lagi? Kalau nih Nela terakhir nih. Kalau nanti buka puasa Nela kesana masih ada nggak ya? Tutup Nay. Close. Terus. Oke, silakan ditutup. Oke, terima kasih untuk sesi hari ini. Mudah-mudahan ada di sesi berikutnya dengan bahan dasar yang berbeda. Kita tunggu 20 menit. Sebelumnya. Sudah. Terima kasih. Nggak pakai Jawa Timur itu kan? Oppo mau bikin apa? Ih, langsung aja. Kenapa nggak di sini? Kenapa? Enggak, maksudnya bikin di sini aja. Nggak apa ya, saya rekam lagi ya? Nggak apa rekam lagi ya? Main closing saya. Nggak apa-apa, lagi deh. Masih lanjut ternyata. Yeay. Mau bikin apa Bu Mistari? Kita bikin smoothies. Oh, permintaan Nimai terkabulkan. Banana. Bikin donat Bu katanya Bu. Donat sehari atau Hmm. Itu emang pisang ya?
Tapi saya rata-rata melihat smoothies itu agak kental, itu emang karena dicampur pisang semua atau emang gimana ya? Enggak. Smoothies itu biasanya ada susu, kemudian ada yogurt dan buah-buahan. Dan Yogurtnya yang bikin kental berarti ya? yang bikin kental itu yogurt dengan susu. Susunya. Susunya bebas sih mau full cream atau skim. Skim. Tapi kalau orang-orang yang dia kan ada orang itu gluten free. Gluten free itu kan ada beberapa hal. Ada yang gluten free kacang-kacangan dia nggak boleh, semua kacang. Gluten free telur, semua jenis telur, semua jenis telur. Nah itulah ada kita atau mereka dia memang gluten free-nya boleh kacang-kacangan, tapi yogurtnya nggak boleh yogurt biasa. Jadi yogurtnya kadang yang dari almond atau pakai skim milknya itu dari almond juga. Atau juga bisa dari Ini lagi di gedung SMA dan SMK Widyatmika. Ya jangan lupa yang mau Tapi kalau misalnya gabung di jurusan Tata Boga di SMK Widyatmika akan lebih banyak ilmunya ya, Bu Mistari ya? Banyak banget. karena sejujurnya saya nggak mengajarkan hanya dengan basically makanan atau resipi basic, tapi kita harus mengikuti perkembangan zaman juga. Kebetulan sekarang kita ini kan orang pariwisata, terutama Boga, militer itu fashionnya kita adalah di Eropa. Semua jenis apapun di Eropa, pastry, salad dan lain-lain. Kalau di Eropa contoh Prancis bilang rasanya diganti pakai mana semua di dunia. Terus di hotel misal double bednya diganti ya, modelnya matrasnya tipis, semuanya akan tipis. Jadi nggak ada tuh yang namanya masing-masing negara punya ininya, hanya mungkin di negara satu dia punya spesialisnya apa. Jadi bisa dikatakan kalau belajar di jurusan di SMK Widyatmika apa dong kelebihannya, Bu Mistari? Kelebihannya bisa tahu segala-galanya. Pendaftaran masih dibuka ya. Ya sudah, yang mau coba smoothies. Enak smoothiesnya. Ini boleh di close kan? Boleh. Udah di close kan? Siap. Nanti Udah saja. hasil makanannya teman-teman bisa di-sharing ya, nanti di-share di IG story, nanti di-repost. Yang share nanti auto fallback. Asik. Tuh. Ini ada smoothies, ada booster. Oke. Sampai jumpa ya di Eureka episode 4. Dadah. Tadi uji coba Pak Dek. Ayolah.